Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fitri Hermalia Putri, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sarjana S1 Akuntansi. Di video kali ini, saya ingin membuat cara penggunaan aplikasi Zahir, dan video ini dibuat untuk melengkapi tugas saya kelas 07 SAKM 006 mengenai komputerisasi akuntansi. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menggunakan perusahaan jasa dengan 4 kali transaksi. Dan juga untuk mempermudah teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Di sana saya sudah mencantumkan soal yang saya gunakan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Zahir. Kita langsung aja membuat data baru. Nah, langsung ada tampilan buat data baru, yaitu mengenai informasi perusahaan. Kita masukin saja sesuai dengan soal yang ada. Nah, soal yang saya gunakan ini, soalnya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Kalau misalkan ternyata ada beberapa yang tidak tertulis di soal, maka boleh dikosongkan. Sudah terisi semua, kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita masukin periode akuntansi, yaitu dari Januari 2023 sampai Desember. Kita lihat juga file name-nya, bisa kita ubah di sini. Jadi nama perusahaannya biar mudah. Save. Habis itu next. Kita tidak ubah, next. Konfirmasi akhir, next, dan proses. Kita tunggu beberapa saat ya, teman-teman. Jenis usahanya kita ganti jadi jasa umum. Klik lanjutkan. Klik OK atau ya, proses. Kita tunggu lagi beberapa saat. Mata uangnya kita gunakan IDR atau rupiah. Untuk mata uang asingnya kita ganti rate jadi 14.000. Lanjutkan, selesai. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, di sini banyak banget elemen yang kita dapat gunain. Nah, untuk yang pertama kita lihat daftar akun. Di daftar akun kita sesuaikan dengan soal. Nah, di sini yang nggak ada kayaknya PPN dibayar di muka, jadi kita ganti. PPN masukkan, ada tombol edit, langsung aja kita edit data. Klik OK. Dan di sini kita hanya ganti namanya aja, jadi PPN dibayar di muka. Rekam. Selanjutnya kita masukin saldo awal akun. Nah, akun-akun ini kita masukin saldonya sesuai dengan soal. Nah, kita input nominalnya sesuai yang ada di soal, dan untuk akun yang bertanda kurung atau minus, maka kita gunakan mins dalam penginputan nominalnya agar dia terhitung berkurang, sehingga nilainya itu akan menjadi 0. Jadi nilai sebesar ini harusnya 0 ya teman-teman, yang dialokasikan kepada akun sementara. Pastikan semua akun sudah terinput karena ini akan mempengaruhi transaksi kita ke depannya. Nilai sebesarnya harus 0 ya teman-teman. Kalau masih ada angka berarti itu belum balance. Oke, next, rekam. Setelah itu kita tunggu sesaat. Selanjutnya kita input saldo awal, yaitu saldo awal piutang usaha. Di sini kita klik baru. Kita masukkan nama pelanggan. Di sini klik baru karena belum ada pelanggannya. Nah, kita sesuaikan di soal. Karena ini pelanggan, maka dia adalah tipenya customer dan namanya PT Indokarya. Langsung rekam. Ya. Setelah itu kita input juga yang sama, Bapak Agung, maka datanya akan seperti ini. Kita klik yang pertama dulu, PT Indokarya. Kita masukkan tanggal sesuai dengan yang ada di soal, yaitu Desember 2022, dan no invoice-nya juga, invoice INFV 1, dan kita masukkan nilai piutangnya sesuai yang ada di soal. Setelah itu kita klik rekam.
Sama, untuk perusahaan yang kedua, kita input saldo piutangnya dengan cara yang sama, kita ulangi, dan itu akan tampilannya akan seperti ini. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita input saldo awal hutang ke saldo awal dan saldo awal hutang usaha. Di sini juga sama, kita klik baru. Lalu kita masukkan nama pemasok. Klik baru karena belum ada. Di sini kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu V001, perusahaannya PT Budi Utama, dan tipenya vendor ya teman-teman. Ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih PT Budi Utama dulu. Oke. Habis itu masukkan tanggal sesuai soal. 5 November 2022. Masukkan invoice-nya INV1001 dan nilai hutang. Karena ada term pembayaran, kita klik term pembayaran dan kita masukkan di sini 10.32. Rekam. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lakukan untuk perusahaan yang kedua, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, tutup. Selanjutnya kita input data harta tetap perusahaan. Klik tambah baru atau add data. Kita masukkan nama data harta tetap yang sesuai dengan soal, yaitu mobil sedan. Klik kelompoknya, di mana kelompoknya masuk ke dalam kendaraan roda 4, tapi kita ganti umurnya menjadi 10 tahun. Dari 8 tahun, umur ekonomisnya jadi 10 tahun, klik OK dan OK. Klik OK lagi. Setelah itu masukkan tanggal beli sesuai yang ada di soal. Dan masukkan juga harga belinya berapa. Nilai residunya kalau ada kita masukkan juga. Oke, umur ekonomisnya 10 tahun. Kita rekam. Klik OK. Klik ya. Akan dilakukan perhitungan otomatis. Maka tunggu saat tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi itu udah terhitung secara otomatis dari aplikasi Yahir untuk akumulasi penyusutannya. Di soal ada data harta tetap yang lainnya itu AC, berupa AC, maka kita input lagi dari ulang seperti yang tadi telah dicontohkan. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita tutup dan kita masuk ke dalam transaksi. Transaksi pertama kita input kas keluar. Kita klik baru. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, maka kita klik penerimanya. Sesuai yang ada di soal, kalau nggak ada, kita klik lagi baru. Maka kita di sini input, customer-nya ganti jadi vendor, fee-nya 003 dan namanya sesuai soal Abdillah, lalu kita rekam. Ya. Lalu kita klik yang Abdillah, oke. Nah, di sini kita input tanggalnya sesuai yang ada di soal. Pada tanggal 2 Januari 2023 dilakukannya pembayaran sewa di muka untuk sewa di muka kantor untuk periode 2023-2024 ya teman-teman. Di sini masukkan kode akunnya yaitu berupa sewa dibayar di muka. Kita bisa search di atas bagian pojok atas ini atau kita bisa cari manual. Oke, di sini udah masuk, kita masukkan nilainya sesuai soal yaitu 10.600.000. Oke, kita tap. Ini diubah dulu ya teman-teman, 2023-2024. Oke, kita rekam. Nah, selanjutnya transaksi kedua. Kita input invoice pembelian. Kita klik baru. Nah, di sini kita masukkan nama pemasok
sesuai yang ada di soal. Kalau nggak ada, kita klik baru lagi, V004, dan namanya sesuai dengan yang ada di soal. Toko Anggun Komputer. Setelah itu langsung saja klik rekam. Ya, kita pilih Toko Anggun Komputer, klik OK. Selanjutnya kita masukkan data tanggal faktur sesuai dengan yang ada di soal, serta keterangannya juga bisa diubah sesuai yang ada di soal. Di bagian kolom barang kita klik sekali atau 2 kali. Itu akan menampilkan seperti ini, lalu kita klik baru karena barangnya belum ada. Data persediaannya belum ada. Lalu kita masukkan saja sesuai dengan yang ada di soal. Kode barangnya kita tulis saja 01. Deskripsinya ini kita tulis barang yang ada di soal, CPU, komputer. Rekam. Tampilannya ini udah kerekam, cuman ini agak lemot laptopnya. Terus kita input lagi kedua barang yang belum di-input dengan klik menu baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau semuanya sudah terinput. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita input dulu yang pertama, barang pertama yaitu CPU komputer. Di ordernya itu sesuai, pokoknya isi sesuai dengan yang ada di soal. Masukkan harga di sini. Kita input harganya, lalu kita tab. Nah, total otomatis. Bagian PJK, kita klik VAT. VAT. Sama kita inputnya semuanya sama, dan itu VAT-nya tuh diklik gini ya teman-teman. Oke, kalau udah semua, tanggal pengiriman udah diisi. Kalau ada bagian pembelian kita isi, tapi kalau nggak ada nggak usah. Kalau ada term pembelian juga kita isi. Karena ini ada term pembelian, kita isi hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari dengan diskon 2%. Oke. Setelah itu klik rekam. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu ke kas dan bank, ke kas keluar. Klik baru. Oke. Kita input employee ya. Oke, rekam. Klik ya. Nah, di sini udah ada salsa, kita klik. Tanggalnya sesuaikan dengan soal. (2023). Akunnya di sini beban listrik. Kita oke, klik. Nilainya kita sesuaikan dengan yang ada di soal.
masukkan lagi akun yang lainnya, itu beban. Nah, di sini kan karena nggak ada beban tol parkir, jadi kita ganti beban air namanya jadi ban bensin, parkir, dan tol. Rekam, setelah itu klik OK, dan masukkan nominalnya sesuai dengan yang di soal, lalu klik rekam. Batal tutup, masuk ke transaksi selanjutnya, penjualan, invoice penjualan. Kita akan mencatat hasil penjualan, itu klik baru. Setelah itu kita masukkan nama pelanggan. Kalau nggak ada, kita tambahkan baru. Pelanggan customer C003 PT Niaga Pratama, tipenya customer, kita rekam. Setelah itu ya, dan lalu kita pilih ya, oke. Kita masukkan tanggal faktur sesuai yang ada di soal. Tab nomor barang. Kita ganti dulu, dari tunainya kita klik, jasanya juga kita klik. Deskripsi pesanannya kita tinggal tulis jadinya 34 tiket. Kodenya kita masukin penjualan tiket. Karena nggak ada, kita ganti akun penjualan 2 jadi penjualan tiket. Dan habis itu kita klik dikirimnya berapa, 34 pieces. Harga persatuannya kita tulis 410.000 dan hasilnya akan total otomatis dengan diskonnya 10%. Ini nih kita kosongin guys. Pajak VAT-nya kosongin, tab. Tanggal pengirimannya samakan. Jangan lupa untuk menambahkan salesman marketingnya. Kalau nggak ada, nggak usah diinput, tapi karena ini ada, kita input baru. Itu namanya EMPL2 atau E2 ya. Itu namanya accept, klik oke, accept, klik oke. Rekam deh. Masuk transaksi terakhir yang keempat, yaitu ke pembayaran hutang usaha. Kita masukkan penerima. Tadi kita membayar utang kepada PT atau toko anggun komputer, masukkan tanggal sesuai dengan soal. Kita klik tab. Nomor invoice-nya tadi kita klik 2 kali atau sekali juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada 2.783. Nah, itu yang harus kita bayar. Saldo hutangnya dan jumlah yang dibayarkannya. Karena kita masih dapat diskon. Kita klik rekam. Nah, kita tampilannya akan seperti ini. Oke, selesai. Setelah itu teman-teman bisa lihat hasil dari yang telah kita input di laporan. Di bagian laporan ini banyak banget, semuanya lengkap, mulai dari laporan keuangan, dari buku besar, neraca saldo, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman, ini hanya contoh sampai 4 transaksi, tapi teman-teman bisa input sebanyak-banyaknya dan dapat dicek juga nanti selengkap-lengkapnya di bagian laporan. Terima kasih yang sudah tonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.